drastis. Jadi yang kan foto-fotonya udah kekirim ya ke dia. Iya. Itu yang tadinya ya normal gitu kan, kayak seperti ini, kurus. Terus Padahal makan tetap nafsunya bagus. Padahal sebelumnya nggak ada tanda-tanda Nggak ada, sakit, nggak gaya ada. hidup juga baik gitu ya. normal aja. Saya juga merokok enggak gitu. Narkoba enggak. Saya Tekanan stres juga enggak ya. enggak ada. Cuma saya peminum. Peminum. Minum air putih maksudnya. Iya, minum air putih. Enggak ada yang gitu, enggak ada gitu kan. Maksudnya baik-baik aja Normal gitu kan. aja, ya. Saya juga kaget kok bisa turun. Sampai waktu itu atasan saya bilang, "Coba kamu cek darah gitu. Takutnya ini apa diabetes gitu kan, diabetes." Waktu pas dicek normal aja, nggak ada kenapa-napa gitu kan. Itu masih di Tangerang waktu itu. Nah, akhirnya di Januari 2022, Februari 2022 nih makin terus maju kan. Itu berat badan saya makin turun, terus kulit ini menghitam. Menghitam tidak sehat, kusam gitu kan. Nggak segar lah ya. Nggak segar. Dan kemudian muncul ini di vena saya ini urat-urat muncul seperti kayak orang angkat beban berat. Padahal kerja saya nggak gitu-gitu amat gitu kan. Februari 2022, Maret 2022 muncul lagi keanehan di kaki kanan kiri saya, seperti kayak lebam-lebam. Lebam-lebam, jadi kayak ada kalau kita kebentur nih, kebentur sakit ya. Kalau ini enggak, biru-biru kanan kiri, nanti 3 atau 4 bulan nanti hilang sendiri kayak gitu. Ini gejala-gejalanya mungkin kalau pemirsa ada yang ini itu leukemia. Nah, terus sudah habis tadi darah itu yang lebam-lebam itu bulan Maret April 2022 itu saya makin tambah ngedrop badannya. Ketika saya mau bangun tidur, baru bangun tidur tuh seperti ada yang menyumbat nih telinga saya. Ini apa sih, kenapa gitu, kok nggak enak banget, kayak kemasukan air atau apa. Dan terus akhirnya saya memutuskan untuk cek ke dokter THT ya, dokter THT di Tangerang. Dimasukin alat, fotonya juga ada, ternyata itu gumpalan darah. Nah, karena darah tidak bisa keluar dari telinga, terhalang oleh gendang telinga, darah keluar dari hidung. Tapi bukan mimisan, beda banget gitu. Sempat waktu itu mau dibolongin sama dokter tuh. Cuma aku bilang, jangan dok, saya mau doa dulu, saya doa juga sama Pak Gembala. Dia minta obat anti radang aja gitu kan. Dan sempat hilang waktu itu, teman penyakit itu belum ketahuan. Penyakitnya belum ketahuan. Bulan Mei 2022, saya mau bangun tidur juga, tiba-tiba ada ini seperti bintik cahaya di mata saya, kanan dan kiri gitu. Saya pikir apa karena lihat handphone, apa lihat cahaya gitu, tapi nggak. Kalau kita di foto ada flash cahaya kan kayak sebentar hilang gitu kan. Ini tidak hilang-hilang, akhirnya bintik cahaya itu jadilah bintik buram. Bintik buram itu menutupi mata kanan kiri saya. Saya pergi ke dokter mata, ternyata di mata saya udah ada darah semua. Menutupi retina, jadi nggak bisa melihat dengan jelas. Hanya masih bisa membedakan warna, tapi kalau tulisan udah tidak bisa baca. Wajah manusia pun saya nggak bisa lihat, ngeblur semuanya. Seperti itu gejala-gejala. Ada nyeri di mata? Nggak ada. Cuman hanya seperti kayak ketutup gitu aja. Dan itu saya masih melayani Tuhan waktu itu. Masih bisa ngeliat? Itu ngeliatnya buram. Okay. Jadi saya bernafas tuh dibantu pakai oksigen. Jadi bawa oksigen kemana-mana? Ada fotonya. Jadi saya setiap pelayanan mimpin pujian pakai masker oksigen. Jadi sebelum saya naik mimbar, hirup oksigen sebanyak-banyaknya, terus setelah itu selalu hirup lagi. Itu di bulan Juni, Juli, Agustus 2022. Luar biasa ya, walaupun kondisi itu tetap konsisten melayani Tuhan. Iya. Karena saya punya prinsip, selama saya masih berdiri, saya akan terus melayani Tuhan. Itu saya udah terkapar. Jadi setiap saya mau melayani Tuhan, saya selalu tanya sama Tuhan. Nah, jadi ini ada yang kelewat nih. Waktu pas mata saya ketutup itu, gelembung darah itu, saya lagi tidur, seperti ada yang ngelus kepala saya. Ini jauh sebelum divonis, ya, berapa bulan sebelum divonis. Ada suara, dan saya itu suara Tuhan. Saya nggak bisa bangun sih, nggak bisa bangun. Tuhan yang bilang gini, aku mengasihimu nak, gitu. Saya nangis, saya bisa bangun. Nah, jadi waktu pas saya pakai masker oksigen itu di gereja dengan kondisi tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa mendengar juga dengan jelas. Selesai pelayanan itu saya masih ingat banget tanggal 3 Juli 2022 hari Minggu tuh. Jemaat udah salam-salaman, saya nggak bisa ngelihat dengan jelas. Di musik udah turun, saya masih di mimbar. Tiba-tiba Tuhan perdengarkan suaranya. Di Mazmur
37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Hanya itu. Kalau lengkapnya kan koma, maka ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Iya. Dengan posisi itu saya sudah diambil sel darah tepi saya waktu itu. Saya sudah diambil karena hasilnya cukup lama. Ini masih di Tangerang, masih di rumah sakit Tangerang, belum dirujuk ke Darmais. Nah, jadi udah diambil. Ternyata di tanggal 8 Juli 2022, 5 hari setelahnya, akhirnya not datang melalui WA, tepatnya hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Itu keponakan saya Jeremy yang baca. Ternyata di situ dikatakan bahwa positif leukemia atau kanker darah. Gitu. Nah, saya sendiri yang dengar itu pun shock, kaget juga gitu kan. Iya. Kok kanker darah gitu kan? Iya. Ini apa dokter salah diagnosa atau gimana gitu kan? Iya. Tapi emang kondisi, nggak bisa bohong ya, kondisi tubuh tuh udah makin merosot dan terus merosot gitu kan. Nah, karena Tuhan Yesus tadi udah kasih firman di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu saya pegang kuat-kuat. Nah, makanya penting kalau saya bicara di mana-mana, penting baca firman Tuhan tiap hari. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, imanmu akan bertumbuh. Kan iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus gitu loh. Nah, jadi waktu pas saya dapat ayat itu seperti gelora api di dalam hati saya, tubuh saya, keberanian ilahi untuk saya mampu menghadapi ini. Ya pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kan saya punya channel YouTube Agung Worshiper TV itu. Jeremy, kita buat video 2 menit aja. Kita sampaikan kepada orang, teman-teman mungkin di luar sana sama mengalami seperti Om. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan yang pegang kendali. Masa depan dalam Tuhan sungguh ada. Amin. Walaupun saat itu saya belum melihat saya Seperti apa endingnya? akan sembuh atau gimana. Tapi saya percaya, saya sudah melihat, karena firman Tuhan yang menjamin ya dan amin, saya sembuh. Itu saya ada di YouTube, saya sudah ngelantang sampaikan itu. Percaya ada kesembuhan, ada mujizat. Mungkin buat teman-teman yang ngalami sama seperti saya, kanker darah gitu. Setelah itu baru saya dirujuk ke RS Darmais di akhir bulan Agustus itu tepatnya. Di akhir bulan Agustus, karena itu kan diobservasi dulu ya, sebelum dilakukan tindakan kemoterapi gitu. Jadi dokter mau ngecek apakah ada metastase atau gimana kayak gitu. Masuklah saya ke Darmais di akhir bulan Agustus. Nah, jadi waktu itu saya masuk ke IGD dulu, instalasi gawat darurat. Diambil darah saya lagi, ternyata betul saya memang positif kanker darah atau leukemia. Dan disitu mengagetkannya lagi ternyata saya hyperleukosit. Jadi itu hyperleukosit. Jadi terlalu banyak sel darah putih. Hyper berlebihan sampai 580.000 itu kan. Sampai salah satu dokter saya bilang, kamu ini pasien yang disayang Tuhan loh. Saya pikirnya dokter dapat penglihatan atau apa gitu kan. Maksudnya gimana, Dok? Iya, itu malaikat udah nempel sama kamu. Maksudnya gimana, Dok? Ya, kamu tinggal dibawa aja pulang gitu kan. Karena dari mereka kematian. Iya, dari kematian. Karena mereka based on data, semuanya kan dari data medis kan. Bahkan dokter saya dari Tangerang pun juga bilang, usia kamu dari 8 Juli 2022 itu terhitung hanya 3 bulan aja. 3 bulan? 3 bulan. Agustus, September, Oktober dong berarti? Iya, Oktober. Tapi kan saya meninggalnya September kan. Iya, hanya 3 bulan aja. Ya, waktu itu saya juga bertanya, 3 bulan mau ngapain 3 bulan gitu kan? Ya tinggal hanya menghitung hari aja kan. Dan luar biasa waktu pas saya dibawa ke IGD, jujur saya takut loh sama rumah sakit gitu. Sampai sekarang pun saya takut sama jarum suntik. Tapi itu kan Tuhan kasih keberanian. Saya masuk IGD, di infus. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau izinkan saya untuk dirawat di rumah sakit ini, saya minta 2 hal Tuhan. Tapi saya nggak minta kesembuhan loh saat itu. Saya bilang, Tuhan jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Dan itu terjadi. Saya tidak ada pusing, tidak ada mual, makan seperti biasa. Sedangkan pasien kanker yang lain tuh makan udah pakai sonde. Sonde itu yang di hidung, gitu kan. Saya makan biasa. Kan kalau di rumah sakit makan dijatah tuh. Itu saya habis dan minta nambah. Nafsunya tinggi ya? Iya, nafsu tinggi. Itu pasti dari Tuhan, nggak mungkin enggak gitu. Saya minta nambah tuh. Kadang kakak ipar saya,
tolong beliin makanan di luar. Saya makan juga dari luar. Tapi nggak apa dokter, oke aja gitu, nggak ngelarang atau gimana gitu. Karena tahu waktunya Mungkin juga katanya udah mau deket Mungkin nih. udah mau deket kali gitu. kasih puas-puasin Kasih dulu, makan aja gitu senengin kan. dulu. Tapi pasien sama dokter juga heran lihat saya, ini orang sakit apa enggak sih, makannya kok banyak banget gitu kan. Nah dari situ akhirnya 3 hari sambil ditransfusi darah kan HB saya juga udah ngedrop banget. Baru saya dibawa ke ruang ICU, intensive care unit, untuk perawatan lebih lanjut gitu kan. Kritis lah saya di situ, di ruang di ICU. Puncaknya itu tanggal 4 September 2022 dan hari Senin tanggal 5 September 2022. Nah, waktu pas saya lagi di infus dan sebelumnya juga transfusi darah sampai 4 kantong. Karena saya kan hyperleukosit dan satu juga masih kena COVID juga lagi. Wah, dokter juga udah bingung nih gimana nanganinya gitu kan. 5 dokter spesialis tanganin saya. Biasa kalau kanker,